Tajami. Tanya, jawab, mikir. Tajami terus pikiran Anda dengan kebenaran firman Tuhan dan itu yang akan mengubahkan hidup Anda. Pertanyaan saudara kita, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Jawabannya tidak ada. Tidak ada seorang pun yang dapat mencabut nyawa Yesus. Ya, Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya untuk mengambilnya kembali. Pertanyaannya, siapa manusia yang bisa mengambil nyawanya kembali? Jawabannya tidak ada, dan hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya, hanya Yesus yang dapat menyerahkan nyawanya dan dapat mengambilnya kembali. Ia berkuasa atas kematian dan ialah kuasa kebangkitan dan dia hidup dan luar biasa. Itulah Tuhan kita yang ajaib. Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Ini yang seharusnya hidup dan mati manusia di tangan Tuhan, milik Tuhan. 1 Samuel 2 ayat yang ke-6 juga firman Tuhan katakan Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Jadi hidup dan mati manusia adalah milik Tuhan dan ada di tangan Tuhan. Ada juga karena kesalahan manusia ia bunuh diri atau bunuh orang. Tetapi walaupun demikian semua seizin Tuhan. Ya, kalau tanpa seizin Tuhan, orang yang percaya Yesus, ya orang yang mengikut Yesus, walaupun dicincang itu tidak akan mati. Terbukti peristiwa di Dulos ada seorang mahasiswa lehernya sudah dinyatakan putus dan mati, tetapi dia bangkit kembali. Tuhan memberitahukan dia ada dosa yang belum dia bereskan. Ia menjual sapi papanya, orang tuanya, yaitu adalah dosa mencuri. Ada 3 dosa, yaitu perkataan, pikiran, dan perbuatan. Dia hidup kembali dan dia melayani Tuhan sekarang. Ya, menjadi kesaksian. Iblis memang pembunuh. Yohanes 8 ayat 44. Jadi iblis kuasa kematian. Tuhan kuasa kehidupan. Iblis mematikan orang yang hidup. Tuhan menghidupkan orang yang mati, tetapi semua tanpa seizin Tuhan. Iblis tidak dapat mengambil nyawa manusia. Contoh peristiwa Ayub. Iblis boleh mengambil semua hartanya, anak-anaknya, dan semuanya habis sampai ia diberikan sakit penyakit, sakit kulit, gatal-gatal yang luar biasa. Tetapi nyawanya tidak berhak. Hanya Tuhan yang berhak. Ya, puji Tuhan, biarlah kita boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Yesus mati bukan karena ada yang mencabut nyawanya. Tidak, dia menyerahkan nyawanya untuk mengambilnya kembali. Haleluya.